Selamat pagi Bu Cici dan teman-teman sekalian dan juga orang-orang lain yang akan nonton video ini nantinya. Pada hari ini kami dari kelompok U Batch 4 ingin mempresentasikan hasil analisis fundamental dan teknikal kami terhadap PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vicky Charles Sabinus dan rekan saya namanya Yolanda Aprila Sirait. Saya akan mulai penjelasannya dengan profil dari perusahaan ini. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP ini didirikan pada tanggal 2 September tahun 2009 dan tidak lama setelah itu pada tanggal 7 Oktober tahun 2010 perusahaan ini pun resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode ICBP. Harga IPO mereka, initial public offering mereka pada saat waktu itu adalah sekitar Rp5.395 per lembar saham dengan pelepasan sebesar 20% saham ke publik. Dan dari situ, dari IPO itu PT Indofood CBP pun mendapatkan dana sebesar 6 triliun rupiah. Dan sekarang kini selain di Indonesia, PT Indofood CBP pun telah berkembang pesat selama tak bertahun-tahun lamanya dan juga bisa telah hadir di 60 negara lain di dunia. Cukup untuk profil perusahaannya, saya akan masuk ke analisis fundamental dimulai dengan analisis makroekonomi. Jadi di sini kita menyajikan satu tabel berisi tentang data dari tahun 2016 sampai 2020 tentang PDB dan inflasi di negara Indonesia. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2019 itu PDB kita terkesannya normal gitu lah ya, dari 5% sampai 2%, 5,0 sampai 5,2%, kisaran segitu. Dia nanti naik jadi 5,1, jadi 5,2, habis itu nanti turun jadi 5,02. Tapi pada tahun 2020 itu dia sampai turun anjlok jadi negatif 2,5% PDB kita. Nah itu perlu diperhatikan bahwa ini itu merupakan sinyal negatif bagi para investor yang ingin menanamkan modal. Karena dengan turunnya PDB kita di Indonesia itu akan berdampak pada permintaan dari para konsumen yang nantinya juga akan berdampak pada penjualan-penjualan perusahaan di sektor-sektor yang ada di Indonesia, negara kita. Negara mana saja yang PDB-nya itu anjlok seperti itu. Namun di sisi lain untuk inflasi malah turun sebanyak 1,2% dari tahun lalu. Yang tahun 2019 inflasi itu sekitar 2,7% dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,5%. Nah, ini itu merupakan sinyal positif bagi para investor yang ingin berinvestasi di negara kita. Karena dengan turunnya inflasi juga akan mengakibatkan turunnya pendapatan dan juga beban dari perusahaan-perusahaan. Yang mana jika bisa dikelola dengan baik, maka akan dapat meningkatkan profitabilitas dari perusahaan itu sendiri. Dan lagi kalau misalnya apapun yang berlebihan itu selalu tidak baik. Jadi kalau misalnya inflasinya turunnya terlalu jauh itu juga tidak baik. Namun penurunan sebesar 1,2% ini masih terkesan relatif wajar lah menurut kami. Lanjut ke analisis industri. Nah, untuk analisis industri kami membandingkan PT Indofood CBP kami dengan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Berikut kami menyajikan tabel untuk membandingkan PT Indofood CBP dengan PT Garuda Food. Yang kami bandingkan di sini adalah net sales, GPM, gross profit margin, NPM, net profit margin, ROE, return on equity, dan ROA, return on asset. Untuk ICBP di sini jika dilihat untuk net penjualan bersihnya terkesan dia itu naik terus setiap tahunnya dengan konsisten dan stabil. Yang mana pada PT Garuda Food pada tahun 2017 sampai 2019 dia memang cukup normal, dia naik dengan konsisten bagus, tapi tiba-tiba pada tahun 2020 itu dia anjlok turun sampai 73,3% dari tahun sebelumnya. Nah, lalu untuk rasio GPM dan NPM nya untuk
ICBP itu terkesan dia sama seperti penjualan bersihnya, itu dia naik terus dengan stabil dan konsisten setiap tahunnya. Berarti itu baik. Semakin besar semakin baik. Lalu namun untuk Garuda Food di sini untuk rasio GPM dan NPM-nya itu dia terkesan menurun. Walaupun bisa dibilang stabil sih, dia kayak fluktuatif gitu. Cuman walau di tahun 2020 itu mereka itu berhasil naikin rasio GPM dan NPM mereka, namun kalau dibandingkan dengan rasio dari ICBP itu masih tetap rasio ICBP lebih unggul dalam hal ini. Lanjut ke rasio ROA dan ROA. Untuk ICBP itu dia dari tahun 2017 sampai 2019 itu naik terus sampai pada tahun 2020 kedua rasio ini dia malah turun. Nah, penurunan ini disebabkan karena kenaikan goodwill yang cukup besar ya, itu sampai 50.000 triliun rupiah naiknya goodwillnya itu, jadi menyebabkan total aset dan total ekuitas dari Indofood CBP ini jadi meningkat tinggi, yang menyebabkan dari rasio ROA dan ROA-nya menjadi turun. Sementara itu di PT Garuda Food untuk rasio ROA dan ROA-nya itu turun setiap tahunnya secara konsisten. Berikutnya saya akan masuk ke analisis perusahaan. Di sini kami menyajikan grafik penjualan, laba bersih, total aset dan total liabilitas dari PT Indofood CBP dalam miliaran rupiah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kita bisa lihat juga di grafiknya bahwa penjualan dan laba bersih dari PT Indofood CBP Sukses Makmur ini meningkat secara konsisten, dan bahkan kelihatannya pada tahun 2020 itu meningkatnya lebih banyak daripada tahun-tahun yang lain. Untuk aset setiap tahunnya juga meningkat, namun pada tahun 2020 peningkatannya itu sampai mungkin lebih dari 2 kali lipat dari tahun 2019 tahun sebelumnya. Hal ini seperti yang saya bilang sebelumnya itu karena peningkatan goodwill yang secara drastis sampai dengan angka 50.000 triliun lebih. Itu menyebabkan total aset dan total ekuitas dari perusahaan ini naik. Jadi itulah penyebabnya. Dan untuk liabilitas juga pada tahun 2019 sempat turun dari tahun sebelumnya, namun naik drastis di tahun 2020. Penyebabnya adalah karena perusahaan ICBP ini terlalu banyak berhutang jangka panjang kepada bank. Berikutnya kita akan melihat di sini ada tabel yang menunjukkan rasio per price per earning ratio dan IPS, earning per share, dari tahun 2017 sampai tahun 2020 untuk PT Indofood CBP ini. Di sini kita bisa melihat untuk rasio pernya, terkesan fluktuatif, dia naik turun. Walau pada tahun 2020 itu rasio pernya itu dia terkesan turun jauh dari tahun sebelumnya, tapi dia itu masih di ambang batas normal, jadi tidak masalah. Dan walau pada tahun 2019 itu dia rasio pernya terkesan terlalu tinggi dari batas normal, namun tidak masalah karena kalau misalnya ini semua di rata-ratakan itu masih normal rasio pernya. Untuk rasio IPS-nya di sini bisa dilihat sendiri bahwa earning per share dari PT Indofood CBP Makmur ini dia meningkat setiap tahunnya dengan stabil, tidak terlalu besar naiknya atau tidak terlalu kecil naiknya, stabil dan konsisten lah. Jadi yang mana itu menunjukkan hal yang baik kalau berdasarkan analisis fundamental. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Yolanda Aprila Sirait, silakan. Analisis teknikal. Berikut ini kami tampilkan grafik candlestick untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan time frame per hari dari bulan Juni 2020 sampai Juni 2021. Dilihat sekilas, pergerakan saham ICBP sangat fluktuatif. Terdapat uptrend pada awal Juni 2020 sampai dengan Agustus 2020. Terdapat trend sideways dari Agustus 2020 sampai dengan pertengahan November 2020. Terdapat downtrend dari pertengahan November 2020 sampai dengan Maret 2021. Terdapat uptrend dari pertengahan Maret 2021 sampai dengan April 2021. Terdapat downtrend dari April 2021 sampai dengan Juni 2021. Terdapat uptrend
dari Juni 2021 sampai sekarang. Secara keseluruhan, dilihat dari moving average MA200, pergerakan saham ICBP cenderung downtrend. Karena bisa dilihat dari grafik MA200 yang berwarna hijau, dari Juni 2020 sampai Juni 2021 terus mengalami penurunan. Sedangkan untuk moving average MA20, pergerakan saham ICBP terlihat cenderung membentuk pola rounding cup. Karena MA20 yang berwarna biru terus mengalami pergerakan saham yang berbeda-beda, seperti mengalami uptrend, downtrend, sehingga pergerakan saham dari Juni 2020 hingga Juni 2021 membentuk seperti gunung atau lembah. Makanya kami menentukan jika itu membentuk pola rounding top. Bulan beli saham ICBP pada harga 9.300. Secara fundamental, saham ICBP menunjukkan performa yang baik dan layak untuk dijadikan investasi jangka panjang. Lihat dari profitabilitas perusahaan, ICBP bagus karena secara konsisten dan stabil meningkatkan penjualan dan laba bersih mereka. ICBP mampu melewati masa pandemi COVID-19 dengan baik dan malah berhasil meningkatkan penjualan secara konsisten pada tahun 2019 sampai dengan 2020, di mana biasanya perusahaan lain setidaknya mengalami titik kemunduran terlebih dahulu. Secara teknikal, saham ICBP kurang cocok untuk dijadikan investasi jangka pendek karena pergerakan sahamnya yang cenderung fluktuatif dan belum stabil.